Bokapnya Bobby, Om Richard, adalah adiknya bokap gue. Dan udah pasti Bobby juga sama sekali tidak pernah berpikir tentang pernikahan. Katanya dia mau puas-puasin dulu, menikmati cewek-cewek di Jakarta sebelum dia menikah. What a crazy and psycho cousin I have. Happy birthday cousin, ucap Bobby sambil menyerahkan sekaleng bir Heineken pada gue. Hi Bob, thanks, balas gue sembari mengambil kaleng bir pemberian Bobby. Baru datang loh, tanya gue. Yap, jawab Bobby mantap sambil mulai menegak birnya. Si Vida udah ucapin selamat ultah ke lo. Tiba-tiba gak ada angin, gak ada hujan, Bobby melontarkan semua pertanyaan yang rada sensitif buat gue. Vida dalam hitungan detik darah gue langsung naik begitu mendengar Bobby menyebut nama itu lagi. Ini orang apa sih, maksudnya datang langsung memancing gue dengan pertanyaan seperti itu. Gak penting dan gak berbobot. Vida mengucapkan gue ulta gak tuh, jawab gue cuek tapi kesal. Ya Bob, SMS gak SMS, udah gak ada pentingnya lagi buat gue. Ngapain juga sih lo nanya itu ke gue? Ya siapa tahu aja kalian masih berhubungan. Lalu Bobby diam sejenak, kemudian melanjutkan ke pembicaraan ke Jer. Semalam bertemu sama Vida, seru Bobby cuek sambil melanjutkan menegak biar miliknya. Karena tidak cukup, kita lanjut di part 34. Gue langsung terpanjat dalam hati mendengarnya, tapi gue tetap berusaha untuk tenang sambil membuka kalender gue. Lo ketemu di mana? Tanya gue. Emosi gue tiba-tiba langsung kendor, digantikan rasa penasaran. Di Ancol, gue ketemu di acara The Earth Sounds di Pantai Karnaval, jawab Bobby santai. Oh, respon gue datar. Tumben lo gak datang, lagi banyak kerjaan saja, sama lagi males aja. Kok diam lo aja, lo gak mau tanya-nanya soal Vida nih? Biasanya kalau udah dengar nama Vida lo getol banget. Ah enggak tuh, biasa aja, tepis gue berusaha jaim. Gue diam sejenak, terus gue nanya lagi, dia datang sama siapa Bob? Nah akhirnya lo tertarik juga kan? Tandas Bobby bersemangat. Gue memang udah nggak bisa lagi menyembunyikan rasa penasaran gue kalau udah begini. Dia datang sama teman-temannya cewek, teman-teman ceweknya. Doi makin mantap aja Jer, sumpah cantik banget, jawab Bobby dengan mumpeng. Dan kalau Bobby udah ngomong begini gue percaya, tapi masalahnya gue jadi tambah penasaran. Kalian ngomongin apa aja ya Bob? Rasa penasaran gue terus berlanjut. Banyak lah, dia juga nanyain soal lo Duar, nanyain gue. Wow, sekejap rasa penasaran gue langsung membuncah semakin tinggi kayak gunung api yang siap meletus. Kali ini gue udah gak bisa lagi menyembunyikan dari Bobby. Tell me Bob, dia tanyain apa soal gue. Karena waktu tidak cukup, kita lanjut di part 35. Hahaha, Bobby tertawa keras. Akhirnya lo ngaku juga kan kalau lo memang penasaran. Bobby langsung nyengir ibis ke gue. Ya bagaimana ya, masak sih gue bener-bener cuek bebek kalau dengar sesuatu tentang Vida. Gue berusaha membela diri. Ya apalah namanya Jer. Tapi lo harus akuin kalau lo itu sebenarnya memang masih suka dan cinta sama Vida, ya kan? Hahaha. Di sisi gue udah gak banyak tingkah. Mungkin Bobby memang benar, gue masih ada rasa sama Vida. Buktinya jantung gue berduduk makin kencang waktu gue tahu barusan bahwa Vida masih nyariin soal gue. Tapi
si Vida nanyain apa ke Bobby. Jadi intinya Vida nanyain apa ke lo, Bob. Gini Jer, Vida itu cuma nanyain kabar lo doang. Dia bilang katanya lo sombong, gak pernah nelpon dia lagi. Dia ngomong gitu, kontan aja rasa seneng langsung hinggap di hati gue mendengar perkataan Bobby barusan. Tiba-tiba ada rasa kangen yang mendalam sama Vida dan gue jadi kepingin ketemu dia. Satu lagi, dan gue harap lo gak mendengarnya, tambah Bobby mencoba membuat suasana semakin tak terkendali buat gue. Apa Bob? Tanya gue semakin mengebu. Vida udah putus Jer, Mam. Gak lo, hahaha, teriak Bobby sambil tertawa puas. Zep, gue itu langsung kayak ngerasa dipanah mendadak. Umpat gue pelan-pelan karena waktu tidak cukup. Kita lanjut di part 3. Mulut gue nganga, bengong, bingung, dan speechless. Gue natap bola mata coklat Bobby sepupu gue yang penjahat ini. Dia dalam-dalam mencoba mencari tahu apakah dia bohong atau berkata benar. Kenapa lo ngeliatin gue kayak gitu? Lo pikir gue bicara bullshit? Hah? Saut Bobby yang ngerasa kalau gue rada gak percaya sama dia. Mungkin aja bales gue santai. Enggak Jer, gue gak bohong. Vida cerita kalau dia memang barusan aja putus sama cowoknya yang namanya Frido. Kalau nggak percaya coba aja telepon dia, tantang Bobby. Berani dia gak jadi merit doang. Iyalah, makanya dia sekarang lagi senang-senang lagi sama party buat ngilangin mumetnya. Dia udah bro, sikat aja lagi. Sekarang seluruh dada gue terasa begitu sesak. Semua rasa benci, amarah, senang, cinta, dan rindu yang pernah gue rasakan seperti di blender menjadi satu di hati. Gue hanya terdiam kaku, bersandar di sofa. Jujur ada sebuah rasa senang terselip di sanubari gue. Jadi gimana nih Kausen, mau di follow up gak? Bobby memprovokasikan gue. Bob, lo bisa bawa dia ke Zahara besok malam gak? Tanya gue. Zahara? Ada apaan emang di sana besok? Ya partinya gue lah. Gimana sih lo? Emang lo gak tahu kan gue udah kasih itu ke Bedri. Bedri ini adalah adik cowoknya Bobby. Oh ya, iya. Gue baru ingat, Bedri udah bilang ke gue. Tapi sorry Nijer, katanya gue gak bisa dateng deh. Kenapa lo? Gue harus ke Bandung besok pagi. Dan pasti pulangnya subuh. Oh gitu. Lagian kenapa gak lo aja sih yang ngajak dia? Bobby bertanya balik. Gue males Bob. Ah, payah banget lo. Baru gitu aja. Kalau memang masih suka usaha, ya usaha dong. Enggak ah, kalau enggak lo yang ngajakin mending gak usah. Kemudian gue langsung menghabiskan seluruh bir di tangan gue dan segera mengakhiri segala pembicaraan mengenai Vida dengan Bobby. Sekalipun di hati ini gue harus berharap kalau Vida besok akan datang di acara ulta gue di Zahar Bar. Dan gak terasa hari semakin malam dan saudara-saudara gue udah mulai pulang. Sekarang hanya tinggal tersisa pinggir dan piring dan gelas kotor dan keadaan rumah yang berantakannya. Lewat juga satu hari penuh ini, gue lalu masuk ke dalam kamar. Karena waktu tidak cukup, kita lanjut di part 37.